Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ni'matil ilmani wal islam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita sama-sama dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini untuk pelajaran materi SKI, Bapak ingin menjelaskan yaitu mengenai masalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Untuk menambah wawasan, berikut akan Bapak ingin membahas tentang permulaan dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, yaitu 610 Masehi. Ketika usia beliau genap tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahadus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan yang ketiga itu, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian ayat yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, atau kalau sekarang disebut pena atau pulpen. Ayat yang kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu surat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan yaitu Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir warabbaka fakabir wasyabaka fatahhir wa ruzza fahzur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Artinya, ayat yang pertama, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut. Yang kedua, bangunlah lalu berilah peringatan. Ayat yang ketiga, dan Tuhanmu agungkanlah. Ayat yang keempat, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian ayat yang kelima, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ayat yang keenam, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan atau imbalan yang lebih banyak. Dan yang ayat terakhir yaitu yang ketujuh, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar Nabi Muhammad berdakwah, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah yaitu secara sembunyi-sembunyi. Ini perintah dakwahnya Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7.
wa anzir wa asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sejak itulah mulai Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Aqram bin Abil Arkam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk agama Islam. Lalu sepupunya yaitu yang bernama Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk agama Islam dari golongan anak-anak. Terus kemudian budaknya Zaid bin Haritsah sebagai seorang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Talib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Abu Talib memberikan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab, yaitu tabat yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab ayasla rajatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mimasad. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fasdah bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah yaitu berdakwah secara terang-terangan karena sudah banyak yang membekeng, mendampingi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di sini yaitu keluarganya, istrinya yang bernama Siti Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian budaknya Zaid bin Haritsah, dan juga sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki pertama masuk Islam dari orang dewasa. Kemudian Bapak ingin sampaikan yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak-budak serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Syapa ketika itu. Pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu selama 13 tahun di Mekah, dari 610 sampai dengan 622 Masehi. Nabi kita Muhammad SAW menerima yaitu 4.736 ayat yang meliputi 89 surat.
Nah, surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah dinamakan surat Al-Makkiyah. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan untuk pelajaran berikutnya Bapak ingin menjelaskan tentang yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu saja untuk materi pelajaran SKI pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat menyimaknya. Kemudian setelah kamu simak, kamu rangkum, kamu tulis di buku tulis kalian masing-masing, dan dibuat file saja. Nanti sewaktu-waktu nanti Bapak suruh dikumpulkan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum belajar kamu berdoa dulu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.